waktu dan tempat kami persilahkan. Tulislah sesuatu yang menyelamatkan kalian kelak di hari kiamat. Dengan tulisan tangan yang kita buat, dengan karangan kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya takdimi, pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum Kiai Haji Isbat bin Kiai Haji Abdul Qadir, dan juga Kiai Haji Mahfud dan Kiai Haji Ismail dan segenap keluarga Pondok Pesantren Mambaul Ulum yang dimuliakan Allah Ta'ala. Dan juga yang saya hormati segenap pengurus Pondok Pesantren Mambaul Ulum Hafizullah wa ra'ah, dan segenap teman-teman dari Himmah Madura, wabil khusus kepada pemateri kita yaitu Ahmad Nizar Syamwil LCMA. Beliau merupakan pimpinan redaksi website Himmah Madura sekaligus tim penerjemah kami. Himmah Madura merupakan himpunan alumni Al-Ahqaf yang ada di Madura. Alhamdulillah kami bisa silaturahim, bisa turun ke bawah, bisa berjumpa kepada kaum santri milenial, kaum santri yang insya Allah menjadi santri yang produktif, santri yang bisa menulis, santri yang bisa bikin syair, novel dan seterusnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita, Rektor Universitas Al-Ahqaf, guru kita juga guru Kiai kita Kiai Haji Isbat, yaitu Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, pernah menyampaikan, tulislah sesuatu yang menyelamatkan kalian kelak di hari kiamat. Tulislah sesuatu yang bisa membahagiakan Nabi Muhammad kelak di hari kiamat. Nah, dalam acara ini, acara kami, program kami yaitu Himmah Madura, kita turun ke pesantren yang kami beri nama adalah Safari Literasi, yaitu diklat penulisan karya ilmiah, yang mana penulisan ini sebagai fondasi, sebagai pembelajaran diklat bagi kita agar kita bisa nulis produktif yang bisa membahagiakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, juga yang bisa membahagiakan guru kita yaitu Kiai Haji Isbat bin Kiai Haji Abdul Qadir. Nah, atas nama Himmah Madura kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus yang sudi memfasilitasi kita, juga yang pada kaum santri milenial yang bisa berkenan hadir. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang didapatkan nanti menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, dan bisa menjadi penulis yang andal dan produktif. Juga saya ucapkan, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada kesalahan, ada kekeliruan yang tidak bisa dicatat atau baik sengaja maupun tidak. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan juga saya mohon izin kepada pengurus pondok, saya izin mau pulang duluan karena ada satu hal acara yang tidak bisa kita wakilkan. Dan alhamdulillah acara ini, program ini merupakan
safari literasi yang pertama kali di Pondok Pesantren Manbaul Ulum di sisi kedua. Insya Allah kita akan berlanjut di satu tempat, pindah tempat, satu ke tempat yang lain. Doakan kami. Memang ini adalah niat kami semuanya, Himah Madura, dan juga niat dari guru kita Kiai Haji Isbat. Sekian yang bisa saya sampaikan sambutan dalam kali ini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, amantu billah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati Pengasuh Pondok Pesantren Manbaul Ulum Bira Timur, Kiai Haji Muhammad Isbat bin Kiai Haji Abdul Qadir, Kiai Haji Ahmad Mahfud bin Kiai Haji Abdul Qadir, Kiai Haji Muhammad Ismail bin Kiai Haji Abdul Qadir, Dewan Ma'hadiyah, Dewan Madrasiyah, Dewan Pengurus, serta jajaran asatidz dan teman-teman adik-adik santri yang telah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan doa semoga kita semua, guru-guru tercinta kita, keluarga kita, pada umumnya umat Islam mendapatkan syafaatnya di hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebagai pengantar, saya selaku moderator pada kesempatan kali ini akan membacakan background pendidikan daripada Ustadz Ahmad Nizar Samwil LCMA yang merupakan pemateri pada acara Safari Literasi Penulisan Buku dan Karya Ilmiah yang diadakan oleh Pondok Pesantren Manbaul Ulum Bira Timur berkolaborasi dengan Himah Madura. Beliau menempuh pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di Lembaga Manarul Huda Pindah dan melanjutkannya di Madrasah Sanawiyah Istiqmalun Najah Pasongsongan, dan selanjutnya Madrasah Aliyah beliau menempuh di Lembaga Ahlus Sunnah wal Jamaah Ampunten, dan S1 beliau menempuh di Universitas Al-Ahqaf Hadramaut Yaman, dan sekarang beliau melanjutkan S2-nya di University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk lebih menyingkatnya waktu, saya akan langsung mempersilahkan kepada beliau untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ya Fattah ya Alim iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Awalan uwajjihu syukri wa takdiri ila khadimil ma'had Manbaul Ulum Bira Timur, Syekh Al-Hajj Muhammad Isbat, Syekh Al-Hajj Muhammad Mahfud, Syekh Al-Hajj Ismail, abna'u Syekhina Abdul Qadir, hafizahumullah ta'ala wa ra'ahumullah wa nafa'ana bi'ulumihim wa yahfazuna bihim. Amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan lapangan masa
berbagi pengalaman, berbagi cerita. Jadi kami ini bukan mau mengajar, tidak, tapi kami mau berbagi pengalaman, berbagi kisah. Jadi kita nanti sharing, kalau ada pertanyaan silakan diajukan di dalam dunia pendidikan. Jadi sebenarnya kami itu saling belajar, kami juga belajar, beristifadah. Mudah-mudahan acara ini menjadi acara yang bermanfaat dan bisa menjadi sesuatu yang dibanggakan oleh guru-guru kita, termasuk oleh Rasulullah SAW. Baik, teman-teman semua masih semangat? Baik, saya tanya seperti itu soalnya ini sudah sesi yang kedua. Walaupun kita sudah mengisi sesi pertama di Putri tadi, tapi kalau audiennya itu semangat, insya Allah semangat itu mengalir kepada kita. Jadi di dalam dunia kepenulisan, tulis menulis adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita lestarikan. Karena dengan tulisan tangan yang kita buat, dengan karangan kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kita bisa memberikan manfaat, kita bisa berbagi kebaikan dengan orang lain. Dalam hadis disebutkan bahwasanya al-khalqu kulluhu iyalullah fa habbuhu ilaihi anfa'uhu liya'ih. Orang, semua makhluk itu adalah keluarga Allah. Semua makhluk itu perlu kepada Allah, menjadi keluarga. Maksudnya keluarga di sini adalah perlu kepada Allah. Dan orang yang paling disayang oleh Allah adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi tentu kita memberikan manfaat kepada orang lain dengan kemampuan yang kita miliki masing-masing. Kalau orang kaya bisa memberikan manfaat dengan hartanya, kemudian pemerintah bisa memberikan manfaat dengan kuasanya, dan orang alim bisa memberikan manfaat dengan ilmunya. Begitu juga seorang penulis bisa memberikan manfaat dengan tulisannya, dengan karyanya. Oleh karena itu tulisan itu sangat penting. Karena sebab tulisan ilmu itu bisa terjaga hingga saat ini. Karena sebab tulisan Al-Quran itu masih tetap bisa kita baca hingga saat ini. Karena tulisan kita bisa mengenal para guru-guru kita, ulama-ulama kita. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Nawawi? Siapa yang tidak kenal dengan Imam Ghazali? Siapa yang tidak kenal dengan Imam Syafi'i? Kita tidak pernah berjumpa dengan mereka. Kita tidak pernah melihat wajah sosok seorang Imam Syafi'i, tapi kita bisa mengenal mereka. Kenapa? Lewat tulisan, lewat karya. Kita mengaji kitab kitab hadis Sahih Bukhari, kita mengenal Imam Bukhari karena sebab tulisan. Seandainya tidak ada tulisan, kita tidak akan mengetahui siapa Imam Bukhari. Maka tulisan di sini sangat penting untuk melestarikan keilmuan. Jadi antum belajar di sini, kalau saya ceramah, maka ceramah saya ini hanya bisa didengar oleh orang yang ada di ruangan ini. Itu pun kalau saya tanya, nanti seandainya keluar semua, kemudian saya tanya, apa tadi yang disampaikan oleh pemateri? Sudah hilang, tak tahu lepas, tak tahu guna cerita. Tapi kalau tulisan itu bisa kekal, bisa tetap abadi. Jadi kalau sampean menulis, teman-teman menulis, maka tulisan teman-teman itu tidak akan terbatas kepada orang yang ada di ruangan ini, tapi boleh dibaca oleh seluruh orang. Bahkan di dunia sekarang, di dunia media sosial yang sekarang, teman-teman menulis status di Facebook, maka orang yang ada di Cina, orang yang ada di Arab itu bisa membaca status teman-teman semuanya. Kalau seandainya teman-teman menulis status mengajak untuk sholat, mengajak untuk bersedekah, kemudian dari status tersebut yang membaca 1000 orang, dari 1000 yang mengamalkan 500, maka teman-teman juga akan mendapatkan pahala sedekah 500 orang yang mengamalkan status teman-teman. Ini karena apa? Karena tulisan. Bayangkan berapa banyak pahala yang diperoleh oleh Imam Al-Ghazali. Beliau meninggal tahun 500 Hijriah. Sampai sekarang sudah berapa tahun? Hampir separuh abad. Imam Ghazali itu menjadi seorang penulis dan kitabnya, karyanya masih tetap dikaji sampai sekarang. Di pondok sini dikaji, di pondok Bata-Bata, di pondok di Yaman, di Saudi, di Mesir, itu semuanya mengkaji karya Imam Ghazali. Kalau semua orang mengkaji karya Imam Ghazali, maka semua orang itu juga akan mengirimkan pahala mereka untuk beliau. Ini salah satu keutamaan
menulis. Maka daripada itu ada sebuah syair yang menarik. Syair ini saya dulu pertama kali mendengar dari Sayyidil Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafid di Yaman. Beliau mengutip satu syair, uktub wa ma min katibin illa sayufni wa tabqal wa yabqal khattu ma katabat yadahu fala taktub bi kaffika ghayra shay'in yasurruka fil qiyamati an tarahu. Tulis, karena setiap penulis itu akan mati. Tulis, karena setiap penulis itu akan mati. Dan yang kekal itu hanyalah tulisan-tulisan mereka saja. Semua penulis akan, termasuk kita akan mati. Kalau kita mati, apa yang akan kita kenang? Kalau seandainya Imam Ghazali tidak menulis, Imam Nawawi tidak menulis, Imam Syafi'i tidak menulis, maka kita tidak akan kenal mereka. Tapi sebab keberkahan tulisan itu, nama mereka kekal ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Maka menulislah, maka namamu akan dikenang sampai akhir zaman. Siapa yang tidak kenal dengan Buya Hamka? Beliau sudah meninggal puluhan tahun yang silam, tapi tulisannya masih sering dikaji, sering dijadikan bahan perbincangan di kalangan para mahasiswa. Fala taktub bi kaffika ghayra shay'in yasurruka fil qiyamati an tarahu. Maka ketika engkau menulis, maka tulislah sesuatu yang dapat menyelamatkanmu, yang dapat membahagiakanmu kelak di hari kiamat. Jadi kalau kita menulis, kita niatkan agar tulisan kita itu dapat menolong diri kita kelak di hari kiamat. Jadi menulis itu bukan hanya ingin terkenal, ingin populer, ingin dikenal sebagai seorang novelis, terpenis atau apalah. Tidak. Penulis bagi seorang santri itu diumpamakan sebagai pedang bagi seorang pejuang di medan perang. Orang yang pergi ke medan perang tanpa membawa senjata, maka sama saja dia melemparkan dirinya untuk kebinasaan. Tapi santri, salah satu senjata untuk menyebarkan ilmunya adalah dengan menggunakan tulisan. Banyak orang yang tidak mondok, banyak orang yang tidak paham Islam. Mereka Islam tapi tidak paham sepenuhnya apa yang diajarkan oleh Islam. Sedangkan antum di sini mencari ilmu, banyak sudah ilmu yang didapatkan dari para kiai, para ustadz. Maka tugas sampean sampaikan ilmu itu kepada orang yang belum mengetahui Islam secara utuh. Dengan cara apa? Dengan cara tulisan. Jadi dengan tulisan kita bisa berbagi manfaat. Di sini saya menulis beberapa niat tujuan bagi seorang penulis. Jadi menulis itu juga perlu niat. Nawaitu saya menulis, bukan hanya nawaitu usolli, nawaitu fardhu wudu, tidak. Tapi orang menulis itu juga nawaitu, ada nawaitunya juga. Kenapa? Karena setiap amal itu sesuai nawaitu. Kalau nawaitunya tepat, akan menjadi ibadah. Orang makan, kalau ada nawaitu di ibadah itu dapat pahala. Orang tidur itu kalau nawaitu untuk ibadah dapat pahala. Tapi jangan tidur sekarang. Nanti. Jadi semua perbuatan kalau kita niatkan lillahi ta'ala itu bisa mendatangkan pahala. Termasuk menulis. Nah, di sini yang pertama, kalau kita ingin menulis maka kita niatkan untuk menyebarkan kebaikan. Balighu anni walau ayat. Sebut kanjeng Nabi, kata kanjeng Nabi, balighu anni walau ayat. Sampaikan ajaran agamaku ini walaupun hanya satu ayat saja. Walaupun satu ayat. Jadi antum, teman-teman semua, ketika sudah keluar atau masih di pondok, memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan amanah dari Rasulullah SAW. Jadi ilmu yang antum dapatkan dari kiai, dari ustadz, itu adalah amanah untuk disampaikan kepada orang lain. Gimana cara menyampaikan ilmu? Di antaranya menggunakan lisan. Begitu juga menggunakan tulisan. Jadi tulisan itu adalah salah satu cara untuk mengajak kepada jalan kebaikan. Di dalam hadis mandala ala khairin falahu ajru amilihi atau kama qala. Siapa orang yang mengajak ke jalan kebaikan, maka orang itu akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Saya beri contoh. Seandainya
saya mengajar anak kecil mengaji ataupun membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Jadi saya mengajar surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka ketika saya sudah mengajarkan surah Al-Fatihah kepada anak kecil itu, setiap kali anak kecil itu mengaji, saya juga mendapatkan pahala bacaan surah Al-Fatihah. Seandainya anak kecil nanti menjadi kiai, punya santri 10, maka setiap santri yang 10 kalau membaca Fatihah, saya juga dapat pahalanya. Karena saya yang mengajak kepada kebaikan yang pertama tadi. Kemudian yang 10 punya santri lagi 12, terus seperti itu, maka dia juga akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengamalkan ilmunya. Bayangkan kalau sampean menulis buku sampean dibaca oleh 1.000.000 orang, kemudian dari 1.000.000 itu mengamalkan isi buku tersebut, maka 1.000.000 kebaikan, 1.000.000 pahala juga akan ditransfer kepada catatan amalan antum semua. Ini hebatnya tulisan. Jadi tulisan itu seakan-akan kita menabur benih saja. Kita menabur benih, tiba-tiba besok di akhirat sudah ada pahala yang sangat besar. Ya Allah, ini dari mana? Ini hasil tulisanmu. Karena kamu itu sudah mengajak kepada jalan kebaikan dan banyak orang yang sadar atas tulisanmu itu. Jadi ketika kita menulis, kita niatkan untuk berbagi kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, untuk menjadi amal jariah. Kalau ada di dalam hadis, idza mata adam inqata amaluhu ila min thalathin. Yang pertama, sedekahun jariyah. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi. Yang ketiga, waladun shalihun yad'u lahu. Ada 3 amal. Manusia itu walaupun meninggal, wafat, tapi tetap amalnya itu mengalir. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu seperti apa? Seperti tanah dibangun pesantren, dibangun sekolah, sama seperti ini. Maka orang yang pertama, contohnya kiai, maka kiai yang mewakafkan tanahnya, kiai yang membangun pondok ini, itu selagi pondok ini digunakan untuk kebaikan, beliau mendapat cucuran pahala. Ada orang membangun masjid, selagi masjid itu digunakan untuk bersujud kepada Allah, maka selagi itu pula dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Begitu juga orang ilmu yang bermanfaat. Lah, ilmu yang bermanfaat itu termasuk dengan menyebarkan tulisan yang baik, itu bisa jadi amal jariyah. Jadi tiba-tiba nanti teman-teman ketika di akhirat melihat amalan yang sangat banyak ataupun pahala yang sangat banyak tanpa disadari, yaitu dengan sebab tulisan yang disebarkan. Maka daripada itu ketika kita menulis, maka tulislah sesuatu kebaikan. Tulis, antum ini sudah banyak ilmunya. Sudah mengaji kitab Safina, sudah mengaji kitab Sulam, sudah mengaji kitab Fathul Qorib. Itu ilmu kalau disebarkan kepada orang lain, itu berapa orang yang akan sadar. Banyak di luar sana orang itu tidak mengetahui fardunya sholat, tidak tahu rukun Islam, tidak tahu rukun iman, tidak tahu tata cara puasa. Tugas antum menyadarkan mereka, termasuk tugas kita semua, menyampaikan Islam yang sebenarnya, sehingga menjadi sebab kebaikan, menjadi sebab semua umat Islam, semua umat Nabi itu menjadi ahli surga. Kemudian yang terakhir, niat untuk berkhidmat kepada agama. Ini saya mengutip ucapan Imam Syafi'i. Ada yang kenal Imam Syafi'i? Enggak ada yang kenal. Imam Syafi'i, Imam madhab Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu pernah berkata, Imam Syafi'i itu pernah bilang seperti ini, Al-Laits afqahu min Malik illa anna ashabahu lam yaqumu bihi. Al-Laits afqahu min Malik illa anna ashabahu lam yaqumu bihi. Imam Laits itu lebih pandai, lebih ahli di dalam ilmu fikih dibandingkan Imam Malik. Hanya saja para santri-santrinya tidak menulis tentang beliau. Ada yang kenal Imam Malik? Mazhab Maliki, tahu? Ada 4 mazhab. Yang pertama mazhab Hanafi, yang kedua mazhab Maliki, yang ketiga Syafi'i, yang keempat Hambali. Jadi Imam Maliki, imam yang pengasas mazhab Maliki, itu kata Imam Syafi'i, kita kenal, kita mengetahui. Tapi Imam Laits siapa yang kenal? Tidak ada yang kenal Imam Laits. Siapa Imam Laits? Di mana Imam Laits? Tidak ada.
Padahal Imam Lais ilmunya itu lebih hebat daripada Imam Malik, lebih pandai, lebih pintar, lebih cerdas, lebih ahli di dalam bidang fikih. Tapi kita tidak kenal. Kenapa tidak kenal? Karena tidak ada orang yang menulis tentang Imam Lais. Sama seperti Imam Syafi'i. Kita mengenal Imam Syafi'i karena ada orang yang menulis kitab Imam Syafi'i. Ada di dalam mazhab Syafi'i itu kitab Al-Um namanya. Kitab Al-Um. Kitab Al-Um itu dinisbatkan karya Imam Syafi'i. Padahal sebenarnya kitab Al-Um itu adalah hasil penyampaian Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu menjelaskan seperti ceramah, kemudian ditulis oleh muridnya yang bernama Rabi Al-Muradi. Jadi Rabi Al-Muradi ini yang menjadi tukang tulis perkataan Imam Syafi'i. Sehingga dengan keberkahan Rabi Al-Muradi, Imam Syafi'i cepat dikenal. Mazhab Syafi'i sampai sekarang masih utuh. Kenapa? Karena peran tulisan Imam Rabi Al-Muradi. Jadi kalau antum sayang kepada guru antum, kalau teman-teman itu ingin berkhidmat kepada guru, caranya adalah dengan menulis, menyebarkan ilmu yang sudah diajarkan oleh guru teman-teman semua. Jadi tulis tentang kebaikan Kiai Haji Abdul Qadir, apa saja karomah beliau, kebaikan beliau apa saja, apa yang menjadi teman-teman menjadi terinspirasi, yang ingin menjadi teladan dari beliau. Tulis sehingga orang itu kenal, oh dulu ada kiai yang bernama Kiai Haji Abdul Qadir. Kalau tidak ada yang menulis, siapa yang akan menyampaikan? Kita mengenal Kiai Abdul Hamid, Kiai siapa dari Bata-Bata, itu sudah ada biografi, ada tulisannya. Maka orang yang datang setelahnya itu mengetahui bahwasanya dulu ada Kiai yang bernama Kiai Abdul Majid, Kiai Abdul Hamid dari Bata-Bata. Maka kalau antum-antum semua itu ingin berkhidmat kepada ilmu, khidmat kepada ulama, caranya adalah dengan penulisan. Tulis ilmu yang sudah diberikan oleh mereka itu ditulis. Kemudian ini banyak sebenarnya, cuma waktunya sampai jam berapa? Baik, saya coba ringkas ini. Kemudian syarat menjadi penulis saya sampaikan ringkas-ringkas saja ya. Syarat menjadi penulis yang pertama sabar. Sampai kalau menulis itu harus sabar, karena lastashilan nas'ba atau adrikal muna kama qadatil a'malu illa lisabiri. Ini ada di Ta'limul Muta'allim. Faman qadatil a'malu illa lisabiri. Orang yang bisa menggapai cita-cita itu adalah orang yang sabar dengan cobaan sebelum meraih cita-cita tersebut. Karena kalau ingin menjadi orang sukses, maka jangan melihat ketika sudah di atas, jangan, tapi melihat perjuangannya. Ada seorang yang sudah membuka toko cabang beribu-ribu cabang contohnya. Maka kalau ingin melihat kesuksesan seseorang, ingin melihat kiai, ingin seperti kiai, jangan lihat ketika sudah punya santri, ketika sudah mapan, ketika sudah punya mobil dan lain sebagainya. Jangan lihat ketika masih perjuangan belajar. Bagaimana beliau belajar dulu? Bagaimana Kiai Muhammad Isbat belajar dulu? Bagaimana Kiai Abdul Qadir belajar? Itu yang ditiru. Seperti itu. Kenapa? Karena itu yang akan mendatangkan sifat kesabaran di dalam diri kita. Sama juga ketika kita menulis, maka kita harus sabar. Nah, jadi kalau belum pengalaman di dalam bidang penulisan, maka yang pertama mulai saja. Ustaz, tahu nih nulis apa? Tulis, nah boleh dari itu. Tulis, proses nulisnya makanya dikira makanya terus kopi seperti itu. Tulis contohnya deh, contohnya tulis kegiatan dari pagi sampai sore atau dari pagi sampai malam. Pagi saya pergi ke kamar mandi, habis itu sarapan, setelah itu mengaji, setelah itu main, setelah itu sekolah, setelah itu tidur. Itu bisa menjadi cerita. Untuk awal-awal penulisan itu bisa menjadi latihan. Awal awal knowledge biasa, kakoh, tauni, cek nulis apa, bingung cek nulis apa, itu biasa karena pertama. Tapi harus dibiasakan dengan terus dilatih dengan kesabaran. Tidak ada orang itu lahir terus jadi penulis, tidak ada. Atau lahir terus jadi profesor, tidak ada. Harus belajar dulu. Dan belajar itu syaratnya adalah sabar, harus bersabar, harus dilatih terus seperti itu.
Kalau masih pertama ya biasa, tulisan pertama itu mungkin diketawakan oleh temannya, diejek-ejek sama teman, biasa. Ya caranya kalau baru nulis pertama, ya jangan dikasih tahu temannya, dibaca sendiri dulu. Baca sendiri, oh enggak, gak usah jadi penulis raja. Baca sendiri dulu. Habis itu terus menulis. Nanti kalau ada mading, kirimkan ke mading. Kalau ada majalah, ada lomba menulis, ikut lomba menulis. Terus seperti itu, untuk sering memotivasi, meningkatkan. Kalau sudah terbiasa, maka menulis itu bisa menjadi kebutuhan. Sama seperti orang sholat duha. Kalau sholat tahajud, sholat duha, awalnya untuk sholat duha berat sholat duha. Tapi ketika sudah terbiasa sholat duha terus setiap hari, justru yang berat itu kalau tidak sholat duha. Kalau sudah menjadi kebiasaan, sama seperti sampean sekarang pakai sarung, setiap hari pakai sarung. Awalnya berat, dulu pakai celana contoh. Tapi setiap hari di pondok pakai sarung, ketika pulang kalau pakai celana nggak enak, lebih enak pakai sarung. Itu karena kebiasaan. Sesuatu yang susah, sesuatu yang berat bisa menjadi ringan dengan dibiasakan. Begitu juga dengan menulis. Kemudian yang kedua adalah istiqomah. Ya, istiqomah itu artinya terus-terusan. Cek ambu itu ngajarin. Jadi pak sholat duha belum rakaat pun umur seareh. Ini tidak ada artinya. Dan jauh Imam Ghazali seperti ini. Istiqomah itu hebat. Imam Ghazali memberikan contoh yang sangat luar biasa. Kata Imam Ghazali seperti ini. Kalau ada batu yang besar, batu keras, jangan batu keras ya. Batu yang keras besar. Kemudian ada air yang menetes setiap hari. Apa yang akan terjadi? Maka batu itu akan berlubang. Kenapa? Karena sebab tetesan air itu. Tapi seandainya air yang menetes itu kita letakkan di dalam tangki yang besar, kita taruh di atas tangki yang besar, kemudian disiramkan sekaligus kepada batu itu, adakah dia akan berlubang? Tidak. Kenapa tidak berlubang? Tidak. Karena hanya sekali saja. Walaupun banyak, walaupun besar, kalau sekali tidak ada efeknya, tidak ada kesannya, tidak ada pengaruhnya. Yang berpengaruh itu sedikit tapi berterusan. Itu yang berpengaruh. Sampai menulis sehari 1,5 halaman, kalau setiap hari menulis, bisa jadi sampai lulus di sini sudah punya buku 1 juz. Walaupun sampai menulis 1 hari, nulis apa kayak pokoknya nulis sebuku, kayak pun sehari, nulis sebuku. Tapi mun benar sampai nulis, pak benar mulai moduk nulis, mulai oleh buku karangan, anjir kitab sampai. Pada Imam Ghazali. Jadi sesuatu itu akan berkesan, akan memiliki pengaruh yang dahsyat ketika dilakukan selama berterus-terusan. Maka kata Rasulullah, habbul a'mal ilallah adwamuha wa iqalla. Paling bagusnya amalan itu adalah amalan yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Walaupun sedikit tapi terus-menerus akhirnya bisa mendatangkan kesan. Kemudian macam-macam tulisan. Tulisan itu secara garis besar ada 2. Ini sudah pembahasan. Kalau tadi itu motivasi menulis ya. Kalau ini sudah materi kepenulisan. Tulisan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada tulisan non fiksi, ada tulisan fiksi. Atau di sini disebut tulisan faktawi atau tulisan khayali. Tulisan non fiksi atau tulisan faktawi itu adalah tulisan yang berdasarkan fakta dan realitas sesuai dengan kenyataan. Itu adalah tulisan non fiksi atau tulisan fakta. Contoh, jadi teman-teman pada hari ini ada juga tulisan kemudian buat berita telah diadakan diklat penulisan di Pondok Pesantren Mangkubulu Timur Sampang yang diadakan oleh Himmah Madura. Maka tulisan yang seperti ini itu sudah masuk kepada kategori yang pertama, tulisan non fiksi atau faktawi. Kenapa? Karena sesuai kenyataan. Memang pada hari ini juga ada diadakan acara. Berbeda dengan tulisan fiksi atau khayali. Tulisan fiksi itu adalah tulisan yang berdasarkan khayalan, dibuat-buat, rekaan.
boleh cek bukan itu. Aslinya tak ada yang apa ini. Ada yang pernah baca novel? Hah? Ada yang pernah baca novel ayat-ayat cinta? Siapa tokohnya? Habibur Rahman. Fahri. Habibur Rahman itu yang nulis. Tokohnya itu Fahri. Fahri itu tokoh khayalan yang dibuat oleh Habibur Rahman. Aslinya berbeda Fahri. Ada Fahri. Sebenarnya Habibur Rahman. Itu Fahri. Ada. Berarti lain nih. Ini ayat-ayat cinta juz ketiga. Jadi sayarannya seperti itu. Sama seperti sampean nonton sinetron. Nonton sinetron. Apa sinetron saya paling lebur? Bola. Upin Ipin itu kartun bukan sinetron. Sinetron bong merah bong putih. Tukang kubur naik haji. Atau ada orang yang suka menyebarkan kebohongan Indosiar. Jadi itu apa istilahnya sinetron aslinya ya rekaan, buatan. Cuma dibuat di setting, ini istrinya ini suaminya, ini anaknya. Padahal pada hakikatnya, pada realitanya bukan anaknya, bukan suaminya, bukan istrinya. Itu disebut fiksi. Fiksi itu adalah khayalan. Aduh, di antara tulisan yang kedua adalah khayalan. Biasanya seperti novel, cerpen, puisi itu adalah karya yang masuk kepada kategori kedua, yaitu karya fiksi. Kemudian karya tulis ilmiah. 15 menit lagi ya. Ya. Karya tulis ilmiah, yang disebut karya tulis ilmiah itu adalah karya tulis yang berfungsi untuk memaparkan hasil penelitian atau kajian suatu masalah. Contoh, jadi sampean itu ingin membahas tentang hukum merokok. Hukum rokok itu bagaimana? Menurut pandangan ulama ahli fikih, bukan menurut pedagang rokok ya. Kalau pedagang rokok ditanya hukum rokok pasti Wajib. jawabannya kalau tidak sunnah ya wajib seperti itu. Tapi tanya kepada orang ahli fikih, pandangan ahli fikih tentang hukum rokok itu bagaimana? Sampai baca di kitab. Baca di kitab Fatwa Al-Hadithiyah Ibnu Hajar, baca di kitab fatwanya Syekh Ismail Zain, gurunya Ki Abdul Qadir di Mekah, itu ada hukum rokok di situ. Ketika sampai sudah membaca, maka nanti disimpulkan. Ulama berpendapat bahwasanya mazhab Syafi'iyah mengatakan hukum merokok adalah makruh. Maka ini sudah disebut dengan tulisan ilmiah. Tulisan ilmiah itu adalah untuk memaparkan hasil kajian, hasil bacaan. Ketika sampai membaca, ketika sampai mengkaji, sampai mendapatkan suatu kesimpulan yang ditulis, maka tulisan itu disebut karya ilmiah. Kemudian ada ini jenis-jenis karya ilmiah, ada makalah, ada kertas kerja, artikel, skripsi, tesis, disertasi. Skripsi itu tugas S1 biasanya, terus tesis tugas S2. Kalau disertasi itu tugas S3. Terus cara penulisan karya tulis ilmiah, yang pertama menggunakan bahasa baku, maksudnya tidak boleh menggunakan bahasa gaul, apalagi menggunakan bahasa Madura, tidak boleh, harus menggunakan bahasa Indonesia baku. Bahasa baku itu maksudnya bahasa yang ada di kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh, gue itu kan bahasanya orang Jakarta, maka itu tidak bisa dijadikan tulisan ilmiah. Kalau tulisan ilmiah, aku, saya, anda, kamu, itu bahasa baku, bahasa yang ada di kamus. Kemudian menggunakan sitasi atau kutipan. Nah, jadi kalau tulisan ilmiah itu bukan pendapat pribadi, bukan. Menurut saya rokok itu hukumnya mubah. Sampean itu siapa kok mengatakan menurut saya? Itu tidak diterima dalam tulisan ilmiah. Kecuali Anda itu sudah menjadi tokoh besar, menjadi rujukan, nah itu mungkin bisa diperhitungkan. Kalau masih belum belajar agama, tiba-tiba berpendapat menurut saya, maka itu tidak bisa masuk dalam tulisan ilmiah. Tulisan ilmiah itu mengutip pendapat orang lain. Menurut Imam Ghazali, menurut Imam Rafi'i, menurut Imam Nawawi, menurut Imam Ibnu Hajar, menurut Imam ini pendapat hukum rokok seperti ini. Maka itu bisa disebutkan karya tulis ilmiah.
ilmiah karena mengutip pendapat orang lain. Ketika ditanya, kenapa engkau mengatakan hukum rokok itu makruh? Karena saya ikut pendapat Imam Syekh Ismail Osman Az-Zain Mekah. Di dalam kitab tersebut disebutkan alasan beliau seperti ini, seperti bisa dijadikan dasar penulisan ilmiah. Kemudian yang ketiga, penggunaan sumber yang terpercaya. Di antara penulisan ilmiah adalah menggunakan sumber-sumber rujukan yang terpercaya. Gimana Ustaz cara mengetahui sumber yang terpercaya? Sumber itu maksudnya bukan sumber ain. Sumber itu maksudnya buku yang dijadikan rujukan dalam penulisan. Kalau sampai ingin menulis satu masalah, maka sampai harus punya rujukan buku. Jangan mengarang sendiri. Kalau di internet, internet itu nggak diterima di dalam penulisan ilmiah. Jadi harus menggunakan buku, jurnal, atau kalau mau ambil di internet, ya ambil di Google Scholar, itu Scholar ada di situ. Maka di dalam penulisan ilmiah harus menggunakan sumber yang diterima, bukan menggunakan tulisan-tulisan yang tidak dapat dipercaya. Kemudian ini saya ringkas, struktur ini tidak begitu perlu. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan nanti, silakan dibaca. Langsung saja kepada fiksi, ya, fiksi. Tulisan yang kedua. Jenis penulisan yang kedua adalah fiksi. Kalau tadi itu non fiksi. Jadi ada muslim, ada non muslim, ada fiksi, ada non fiksi. Non fiksi maksudnya bukan fiksi. Tapi kalau fiksi maksudnya adalah sesuatu yang bersumber dari khayalan. Aslinya tidak ada. Aslinya tidak ada tapi dibuat, direka-reka. Contohnya seperti apa? Ya, teman-teman bisa buat sendiri. Contoh nanti buat cerita saya datang ke pondok membawa ulu-ulu bata-bata dengan semangat yang membara. Contohnya, saya rela tidak tidur 3 hari 3 malam untuk menghafalkan alfiah. Contoh, ini contoh. Walaupun hakikatnya tidak ada seperti itu, tapi untuk menarik perhatian pembaca, kita buat tokoh yang seperti itu. Oleh Ustaz, ya oleh. Kan kita tidak berbohong. Hakikatnya kan memang kita menyampaikan sesuatu yang bersifat fiksi, bersifat bersumber dari khayalan, bukan fakta. Kecuali kalau kita katakan, oh di sini ada yang bernama Fulan, Zaid, namanya Zaid, dia rajin padahal sering tidur. Nah, itu baru kita berbohong. Tapi kalau tulisan itu fiksi, maka terserah kepada penulisnya. Yang penting bisa mendatangkan manfaat. Ciri-ciri fiksi. Fiksi sifatnya rekaan atau imajinasi dari pengarang. Dalam fiksi terdapat kebenaran yang relatif dan atau tidak mutlak. Umumnya fiksi menggunakan bahasa yang bersifat konotatif atau bukan sebenarnya, bahasa-bahasa kiasan. Senyummu pakai rembulan. Contoh. Kalau dalam Al-Quran, ista'ala ra'su syaiba walam aku bidu'aika rabbi syaqiyya. Dalam Al-Quran, ista'ala ra'su syaiba, rambutku sudah penuh dengan uban. Padahal tujuannya ingin mengatakan, aku ini sudah tua. Aku sudah tua. Tapi dibahasakan dengan ungkapan yang berbeda. Rambutku sudah penuh dengan uban, sehingga terdengar lebih lembut, lebih menarik untuk didengarkan. Maka karya fiksi itu biasanya syarat dengan bahasa-bahasa kiasan agar bisa lebih dinikmati oleh pembaca. Kemudian di sini ada 3 bentuk fiksi. Apa bentuk karya fiksi yang saya kutip? Yang pertama puisi, yang kedua cerpen, dan yang ketiga adalah novel. Di situ sudah saya jelaskan ciri-ciri fiksi, ciri-ciri novel, ciri-ciri puisi, ciri-ciri cerpen. Kalau cerpen itu cerita, ya, kisah, kita berkisah. Kalau kisah pribadi Ustaz bisa. Ingin menceritakan diri sendiri, tapi harus menarik. Kalau ingin bercerita diri sendiri itu harus menarik. Kalau cerita, saya ingin bercerita diri sendiri, apa ceritanya? Pagi dibangunkan oleh pengurus. Pagi saja sudah terlambat. Kemudian setelah itu makan, setelah makan istirahat, setelah istirahat makan lagi. Nah, itu apa yang disampaikan? Jadi kalau cerita
kalau ingin dibaca oleh orang, jadi kita menulis bukan hanya sekedar menulis seperti biasa, tapi usahakan tulisan kita itu ada manfaat, ada sesuatu yang bisa ditarik manfaat oleh orang lain. Sama seperti kita beli jajan, bukan hanya jajan-jajan begitu saja, tapi tidak ada isinya. Usahakan jajan itu memiliki isi yang bisa mendatangkan manfaat kepada kita. Begitu juga tulisan. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada perjumpaan kali ini. Nanti sesi kedua ada sesi tanya jawab atau pertanyaan. Silakan dibaca tulisan yang sudah saya buat. Kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan kepada saya. Kemudian nanti sesi ketiga saya akan minta kepada teman-teman untuk praktek menulis. Praktek menulis. Tadi saya bertemu dengan Kiai Muhammad Isbat. Kata saya sesi ketiga itu pelatihan Eki saya. Jadi pun dulu orang ada baik pelatihan penulis. Jadi Eki sesi ketiga sampean saja angkui kertas nulis apa Ustaz? Nulis apa boy? Nulis apa boy? Nulis puisi nyaman, nulis cerita nyaman, nulis khotbah tak apa hafal. Nulis, seperti sampai nulis, paham? Seperti sampai nulis, bentulisan sampean usahakan sebisa pahami buat orang lain. Jangan nulis melolo, nulis itu waktu nulis. Tapi usahakan tulisan sampean itu bisa dipahami oleh orang lain. Nah, mungkin itu saja. Kurang lebihnya, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.